Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang terhormat yaitu Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata, yaitu Bapak Saifur Rahman, SSIMH, dan rekan-rekan semuanya yang menyaksikan. Sebelumnya izinkan saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Perdata, yaitu mengenai hukum perorangan tentang perkawinan. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Hukum perorangan tentang perkawinan. Nah, di sini ada akibat dari perkawinan. Yaitu yang pertama hak dan kewajiban suami istri, yang kedua yaitu terhadap harta, dan yang ketiga terhadap anak atau keturunan. Pengertian dari hak. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Adapun kewajiban, yaitu hal-hal yang harus dilaksanakan atau diadakan oleh seorang dari suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain. Hak dan kewajiban suami istri. Di mana ada kekuasaan marital dari suami yang menjelaskan bahwa suami menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Adapun wajib nafkah, yaitu suami wajib memelihara istrinya, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hak dan kewajiban yang bersumber pada erat hubungan suami istri, yaitu ada yang pertama, suami istri untuk setia, tolong-menolong, bantu-membantu, terdapat pada pasal 103. Yang kedua, suami atau istri wajib tinggal bersama. Suami harus menerima istri dan istri tidak harus ikut suami kalau keadaan tidak memungkinkan. Yang ketiga, yaitu suami harus memenuhi kebutuhan istri, terdapat pada pasal 107. Hak dan kewajiban suami istri yang bersumber pada kekuasaan marital, yaitu ada yang pertama, menyangkut diri pribadi suami. Terdiri dari istri wajib tunduk dan patuh kepada suami, terdapat pada pasal 106 ayat 1. Kedua, yaitu istri wajib mengikuti suami dimanapun suami memutuskan tempat kediamannya, terdapat pada pasal 106 ayat 2, atau kekuasaan menentukan domisili bersama. Yang ketiga, yaitu suami memegang kekuasaan orang tua terhadap anak, terdapat pada pasal 107. Nah, hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yaitu yang pertama, menegakkan rumah tangga, terdapat pada pasal 30. Yang kedua, yaitu kedudukan suami istri seimbang, terdapat pada pasal 31 ayat 1. Yang ketiga, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, terdapat pada pasal 31 ayat 3. Yang keempat, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, terdapat pada pasal 32. Yang kelima, saling cinta mencintai dan hormat menghormati, terdapat pada pasal 33. Yang keenam, suami wajib melindungi istri dan memenuhi segala kebutuhan hidup, terdapat pada pasal 34 ayat 1. Hukum perkawinan tentang perjanjian perkawinan dan harta. Perkawinan dalam Islam dinamakan nikah, yang artinya melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dengan dasar suka, rela, dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal 2, komplikasi hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam yaitu pernikahan, yang berarti akad yang sangat kuat atau mitsakan golidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3, komplikasi hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hukum melakukan perkawinan. Beberapa penggolongan hukum asal hukum pernikahan adalah mubah atau ibarah atau boleh. Karena perubahan sebab-sebabnya maka bisa berubah menjadi makruh, sunnah, wajib, dan haram. Nah, hukum makruh
bila seseorang yang dari segi fisiknya sudah wajar untuk nikah walaupun belum sangat mendesak, tetapi tidak punya biaya untuk menghidupi keluarganya, maka hukumnya makruh, sebab kalau menikah juga dikhawatirkan akan membawa keburukan pada istri dan anak-anaknya. Dipandang dari sudut wanita, seandainya si wanita menikah, padahal ia masih ragu bisa menaati suami dan mendidik anak-anaknya, maka ini termasuk makruh untuk menikah. Nah, adapun hukumnya sunnah, dari aspek fisik, seorang pria sudah wajar untuk menikah dan dia pun sudah ingin menikah dan dia seorang punya biaya hidup untuk menjalani kehidupan sederhana, maka sunnah untuk menikah. Adapun hukum nikah wajib apabila seseorang dipandang dari aspek fisik sudah wajar untuk menikah dan sangat mendesak ingin menikah. Dari sudut biaya sudah lebih dari mampu, seandainya tak menikah akan terjerumus dalam dosa seksual, maka wajiblah dia menikah. Bila seorang wanita tidak bisa terhindar dari perbuatan orang jahat, bila tak segera menikah, maka wajib baginya segera menikah. Adapun haram nikah, bila seseorang pria atau wanita tidak bermaksud untuk menikah dengan kesungguhan dan hanya ingin berbuat jahat pada pasangannya, maka status perkawinannya haram. Definisi perjanjian perkawinan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah. Isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan di antara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau istri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami atau istri ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami jika terjadi perceraian atau kematian di salah satu pasangan. Asal-usul harta dalam perkawinan. Harta bawaan, yaitu harta pribadi yang telah dimiliki sebelum perkawinan dilangsungkan. Harta pribadi yang diperoleh semua perkawinan berlangsung, tetapi bukan atas usaha bersama atau masing-masing. Adapun harta pencarian, yaitu harta yang diperoleh dari atas usaha bersama atau masing-masing selama perkawinan berlangsung. Harta bersama atau syirkah dalam Islam, pada dasarnya harta suami atau istri merupakan harta yang terpisah, seperti halnya yang tersebut dalam An-Nisa ayat 32 bahwa bagi laki-laki ada harta kekayaan diperoleh dari hasil usahanya sendiri dan bagi wanita dan harta kekayaan diperoleh dari usahanya sendiri. Harta suami istri tersebut dibuka kemungkinan untuk menjadi harta bersama. Isi perjanjian perkawinan. Adapun isi perjanjian mengenai harta dalam perkawinan dapat berupa yaitu campuran harta pribadi, pemisahan harta, pencarian masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek dan harta pribadi dan harta bersama. Perceraian dan akibat hukumnya. Putusnya perkawinan KUH Perdata Undang-Undang Nomor 1 1974 yang menyebabkan kematian perkawinan baru keadaan tidak hadir keputusan pengadilan terpisah meja dan tempat tidur. Perceraian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Kematian perceraian pasal 19. PP nomor 9/75 keputusan pengadilan pasal 38. Tata cara perceraian menurut KUH Perdata pasal 207 sampai 207 210. Yang pertama yaitu gugatan diajukan pada wilayah hukum tergugat. Yang kedua itu pengadilan memanggil atau berusaha mendamaikan. Yang ketiga tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan sidang perkara perceraian. Pintu tertutup. Walaupun keputusan dinyatakan terbuka untuk umum, perceraian didaftarkan pada daftar perceraian pada kantor catatan sipil pasal 221 KUH Perdata. Akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 1974 dan KUH Perdata. Yang pertama yaitu terhadap hubungan suami istri. Putus. Istri tetap dapat nafkah jika menikah lagi. Terdapat pada pasal 41 ayat C Undang-Undang. Yang kedua yaitu terhadap harta bersama KUH Perdata jika perjanjian perkawinan dibagi sesuai perjanjian menurut Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974, pasal 37 diatur hukum masing-masing. Hukum adat, hukum agama, dan hukum lainnya. Yang ketiga yaitu terhadap keturunan. KUH Perdata, pasal 229, pengadilan menetapkan wali, Undang-Undang Nomor 1, 1974, pasal 41 sub A, bapak atau ibu tetap wajib memelihara anak. Adapun akibat perceraian menurut KUH Perdata, yang pertama yaitu perwalian, di mana anak-anak di bawah umur yang terdapat pada pasal 229 KUH Perdata sampai 230B KUH Perdata. Yang kedua yaitu nafkah penghidupan untuk anak-anak di bawah umur dan pihak-pihak penuntut atau istri, pasal 225. Terhadap harta yaitu pasal 126 ayat 3E KUH Perdata. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian perkawinan campuran. Menurut pasal 1 Reglement of the Common Holy Kitchen atau GHR, yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan, termasuk di sini yaitu perkawinan berbeda agama, berbeda kewarganegaraan, dan berbeda golongan penduduk, mengingat adanya penggolongan penduduk pada masa Hindia Belanda. Terdapat pada pasal 7 ayat 2 yang berbunyi yaitu perbedaan agama, suku, bangsa, keturunan bukan menjadi penghalang untuk terjadinya suatu perkawinan. Adapun pengertian perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Adapun pengertian perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 lebih sempit daripada pengertian yang terdapat pada GHR karena perkawinan beda agama tidak termasuk dalam pengertian perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan atau Undang-Undang Kewarganegaraan baru yang menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 akan memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia 18 tahun atau telah menikah dalam waktu 3 tahun setelah berumur 18 tahun harus memilih menjadi WNI atau WNA. Selanjutnya itu berlaku pula bagi anak yang telah lahir sebelum undang-undang ini diundangkan, tetapi si anak belum berumur 18 tahun. Caranya adalah dengan mendaftar kepada Menkumham melalui pejabat perwakilan RI paling lambat 4 tahun setelah diundangkannya undang-undang ini. Sekian dan terima kasih pembahasan saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.